Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Al-yawm nurid an natakallam an al-lughatil arabiyyah. Kita hari ini akan berbicara tentang bahasa Arab. Kaifa nahnu natakallam bil arabiyyah al-fusha? Bagaimana kita berbicara bahasa Arab yang fusha, yang standar, yang umum ya. Jadi al-arabiyyah itu nau'an. Bahasa Arab itu ada dua. Yang pertama al-fusha, yang kedua al-ammiyah. Jadi yang fusha dan yang ammiyah. Adapun yang al-fusha yang akan kita belajar hari ini, tapi tidak menutup kemungkinan yang bahasa-bahasa ammiyah itu mungkin nanti akan muncul ya, akan tampil nanti ketika kita dibutuhkan. Baiklah, jadi kita masuk ke pelajaran pertama. Jadi ad-darsul awal. Jangan lupa bahwa kita akan belajar ini, di samping kita belajar bahasanya, kita juga yang prioritas adalah belajar al-muhadatsah. Al-muhadatsah itu al-muhawarah, speaking, conversation, dialog ya, jadi itu tidak lepas dari al-lahjatu, intonasi, termasuk pronunciation ya kan, alfabetnya. Jadi di dalam bahasa Arab itu bedanya dengan bahasa Inggris. Kalau di dalam bahasa Arab kita tidak kesulitan mengucapkannya karena kita sudah tahu huruf al-huruf hijaiyah itu sudah tahu. Lain dengan bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris beda ya. Bainal huruf, bainal kitabah wal qiraah mukhtalifah tab'an. Jadi bahasa Inggris itu antara tulisan dan bacaan itu berbeda. Wa amma fil lughah al-arabiyyah la. Amara qra' ra, wa mazai kita baca zai. Jadi itu bedanya. Nah, al-an nadkhul ila ad-dars. Seperti contoh ad-darsul awal. Ad-darsul awal, pelajaran pertama. Ma'a ahadit talamid, bersama salah seorang murid. Ma'a artinya bersama. Ahadit talamid adalah salah seorang murid. Jadi kalau ahadul mudarrisin, salah satu di antara para pengajar. Ahadut talamid, salah satu murid ya kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Man anta? Ana tilmid. Hal anta ustad? La, lastu ustadan, bal ana tilmid. Masmuk? Ismi Ali. Man abuk? Abi Ahmad. Kam umruk? Umri 20 sana. Aina taskun? Askun fi Korea Raji. Ma'a man taskun? Askun ma'a abi wa ummi wa ikhwati. Ila aina tadhhabul an? Ana adhhab ila ad-dukkan. Madza turid hunak? Amarani abi bisyira'il bunni was sukkar. Aina akhuk? Akhi fil bait ma'a ummi. Hal huwa yata'allam? La, huwa la yazal saghiran. Kam umruh? Umruh sanah
كاملة. هل يستطيع المشي؟ لا، ولكنه يستطيع الحبو. هل يستطيع أن يتكلم؟ لما، إلا أنه يستطيع أن يقول أبا أبا ولا يقدر غيرها. أين أختك؟ هي تخيط الثياب في الحجرة الخلفية. أين الخادمة؟ هي تكنس الساحة. بماذا تكنسها؟ تكنسها بالمكنسة. Kita coba artikan dari pertama, dari man anta. Man anta artinya siapa kamu, menanyakan status. Ana tilmid, saya seorang murid. Jadi ana tilmidun, bacanya ana tilmid. Jadi dzunnya itu disukun supaya kita nampak lahjah kita itu fusha, ya, fasih gitu. Terus hal anta ustaz, apakah kamu guru atau seorang guru? La, lastu ustaz, bal ana tilmid. Tidak, saya bukan guru, akan tetapi saya murid atau saya seorang murid. Masmuk, siapa namamu? Ismi Ali, nama saya Ali. Jadi tekanannya itu tegas, ya, bukan marah, nggak harus marah, nggak ngotot, tapi tegas. Ada tekanan di dalam bahasa itu, ada tekanan sehingga nampak itu lancar. Man abuk, siapa nama ayahmu? Abi Ahmad, nama ayah saya Ahmad. Kam umruk, berapa umurmu? Jadi kalau kam itu menanyakan jumlah, ya, jadi kam itu menanyakan jumlah. Kam umruk, kam ada duhum, berapa jumlah mereka? Umri 20 sana. Umri 20 sana. Umur saya 20 tahun. Terserah, umur saya 10 tahun. Umri 10 sanawat. Umur saya 10 tahun. Aina taskun? Aina taskun? Di mana kamu tinggal? Jadi taskunu, kita bacanya taskun. Aina taskun? Ada penekanan dan ada sukun di akhir harokatnya. Askun wa abi wa ummi wa ikhwati. Saya tinggal bersama ayah saya, bersama ibu saya, dan saudara-saudara saya. Ikhwah. Ila aina tadhhabul an? Ila aina tadhhabul an? Ila aina artinya kemana? Kalau aina artinya di mana. Kalau ila aina artinya kemana. Nah, itu bisa dikatakan ketika sekarang boleh, atau nanti gitu. Jadi kalau misalkan sekarang kita ada salah satu teman yang sedang mau ke sana, terus kita boleh tanya, ila aina tadhhabul an? Kamu mau pergi kemana? Atau kamu hendak kemana? Singkatnya, kamu hendak kemana? Ila aina tadhhabul an? Ana adhhab ila dukan. Saya mau ke tuku. Ad-dukan, tuku. Kalau ad-dakakin jamaknya toko-toko. Itu bisa diartikan pertokoan, ya. Jadi ad-dakakin itu jamaknya dari dukan menjadi toko-toko. Itu bisa diartikan pertokoan, seperti di salah satu di salah satu tempat, di situ ada seperti toko-toko, ya kan, di situ ada kayak blok-blok, ya kan, itu boleh. Itu bisa diartikan ad-dakakin, department store, boleh. Jadi pertokoan.
Madza turid hunak? Madza turid hunak? Apa yang kamu inginkan di sana? Artinya kamu mau ngapain di sana gitu. Kamu ke sana tuh ngapain, itu bahasanya. Madza turid hunak? Kamu ke sana mau ngapain? Jadi arada yuridu iradatan, hendak. Kamu hendak ke sana itu hendak ngapain? Hendak apa gitu. Ingin apa, mau apa gitu maksudnya. Amaroni abi bisyira'il bunni was sukkar. Amaroni abi bisyira'il bunni was sukkar. Saya disuruh saya disuruh bapak saya untuk membeli kopi dan gula. Nah, jadi kalau di sini kalimat yang menggunakan bentuk telah, amaro ni, artinya dia telah memerintah saya, bahasanya saya disuruh gitu loh. Jadi kalau misalkan mau diruntun secara grammarnya, secara tata bahasanya, nahwu sorof, amaroni abi bisyira'il bunni was sukkar. Ayah saya telah menyuruh saya untuk membeli kopi dan gula. Bahasanya saya disuruh ayah saya untuk beli kopi dan gula. Gitu. Jadi menggunakan bentuknya, kalimatnya bentuk kalimat madhi yang telah berlalu, boleh. Itu ada ni sebagai maf'ulnya, objek. Aina akhuk? Di mana saudaramu? Jadi akhun saudara laki-laki. Akhun saudara laki-laki, ukhtun saudara perempuan. Akhun, akhoni, ikhwatun. Akhun seorang saudara laki-laki satu orang, akhoni saudara laki-laki dua orang, ikhwah saudara-saudara, jamak dari kata saudara ikhwah tapi untuk laki-laki. Ya. Jadi ikhwah. Kemudian kalau untuk perempuan, ikhwatun. Ikhwatun artinya saudara perempuan satu orang. Ikhwatani saudara perempuan dua orang. Akhwatun saudara perempuan banyak, itu jamak. Jadi ada mufrad, ada tasniyah, ada jamak. Mufrad itu tunggal, tasniyah itu berarti dua, bermakna dua, jamak ya berjumlah tiga dan seterusnya. Itu ya. Jadi aina akhuk? Di mana saudara laki-lakimu? Yang ditanya satu orang. Tapi kalau ditanya karena mungkin dia punya saudara laki-laki semuanya 4 atau 5, kalau dia mau bertanya tinggal dibuat kalimat aina ikhwatuk, gitu aja. Jadi di mana saudara-saudara laki-lakimu semuanya itu? Aina ikhwatuk. Jadi itu sudah mewakili, sudah jamak ya. Nah, terus kemudian akhi fil bait ma ummi. Saudara laki-laki saya fil bait ma'a ummi, di rumah bersama ibu saya. Maksudnya dia menjelaskan bahwa saudara saya sekarang sedang di rumah bersama ibu. Jadi ma'a itu artinya bersama ya. Ma'ahu bersama dia laki-laki satu orang, ma'ahuma bersama laki-laki dua orang, ma'hum bersama mereka laki-laki semua. Jadi jangan lupa kalau di dalam bahasa Arab dhamir antara laki dan perempuan itu tidak sama, ada perbedaan ya. Baik, jadi kita bahas khusus tentang dhamir. Hal huwa yata'allam? Jadi dia menanyakan saudaranya yang laki-laki itu. Hal huwa yata'allam? Apakah dia belajar?
yang dimaksud di sini adalah apakah dia laki-laki sedang belajar atau dia sedang bersekolah. Jadi ta'allama ya ta'allamu bisa diartikan belajar, sedang belajar, atau dia sudah sekolah. Atau dia sekarang sedang belajar di sekolah. Ya, jadi ya ta'allam. La, tidak. Huwa la yazal saghiran. Tidak, dia masih kecil. Jadi masih belum waktunya sekolah. Arti belum waktunya dia sekolah. Jadi kecil itu kategorinya ya dia masih belum sekolah gitu aja. Sebelum angka boleh di bawah TK masih. Kam umruhu dibaca kam umruh. Berapa umurnya dia laki-laki itu. Jadi hu kembali ke dia. Umruhu sanatun kamilatun. Umurnya 1 tahun pas. Jadi sanatun 1 tahun, kamilatun pas. Jadi sempurna, lengkap 1 tahun pas. Misalkan dia lahir bulan 12, nah sekarang dia pas lagi bulan 12 1 tahun. Jadi umruh sanah kamilah, umurnya pas 1 tahun. Terserah gimana mau nyusun kalimatnya. Intinya maksudnya seperti itu. Hal yastati'ul masya, apakah dia anak kecil itu, adiknya itu yastati'ul masya? Hal yastati'ul masya, apakah dia sudah bisa berjalan? La, tidak. Walakinnahu yastati'ul habwa, akan tetapi dia baru bisa merangkak. Haba yahbu habwan, itu merangkak. Haba yahbu habwan, itu merangkak. Kalau masya yamshi masyan, itu berjalan. Tamasya ya tamasya, artinya berjalan-jalan. Kalau haba yahbu habwan, itu artinya merangkak. Itu namanya habwa. La walakinnahu yastati'ul habwa, tidak, dia belum bisa berjalan, akan tetapi dia baru bisa merangkak. Hal yastati an yatakallam? Hal yastati'u an yatakallam? Hal yastati an yatakallam? Apakah dia bisa berbicara? Artinya sudah bisa ngomong. Lamma, belum. Lamma, belum. Illa annahu yastati an yakul abah wala yakdir ghairaha. Belum, hanya saja. Jadi kalau illa annahu, hanya saja, itu bahasa simpelnya ya. Illa annahu, hanya saja. Yastati'u an yakul abah, dia bisa mengatakan abah. Anak kecil kalau baru merangkak itu kan biasanya paling taunya, paling gampangnya abah gitu. Wala yakdir ghairaha, dan belum bisa lainnya, artinya dia baru bisa ngomong abah, belum bisa ngomong lainnya. Jadi perhatikan, di sini ada 2 kata kerja berbentuk fi'il mudhari dipisah dengan an. Nah, kita kadang-kadang menemukan ada beberapa orang yang masih belum bisa menyelaraskan itu bahasa. Bagaimana mengungkapkannya? Ketika ada 2 kata kerja bertemu dan dipisah dengan an. Makanya sering saya sampaikan bahwa ketika ada 2 kata kerja, 2 fiil dipisah dengan an, maka jangan sampai kita membacanya menggunakan huruf idgham atau dimasukkan, didengungkan. Jadi contohnya
hal yastati'u ay yatakallam, itu kaku ya. Jadi hal yastati' an yatakallam, jadi dibaca normal saja. Jadi sementara idghamnya disimpan dulu. Bukan tidak boleh, boleh saja, cuman kan nampaknya itu kan kurang apa ya, kurang lancar gitu ya. Jadi agak kaku masih ada. Nah, ini illa annahu yastati an yakul, hanya saja dia baru bisa mengatakan aba-aba. Jadi yastati an yakul, jadi jangan sampai ayyakul. Jadi itu tidak salah, cuman kelihatannya kurang lancar gitu. Sama dengan kalimat ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Kalau kita belum pernah belajar bagaimana al-lugha al-fusha atau kaifa nantiquha, maka dia kalau masih polos-polosan bacanya ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, itu kan lucu ya kan. Nah, jadi seperti itu. Makanya kita harus sering banyak melihat di YouTube itu, kemudian mendengarkan bagaimana how to speak up, bagaimana mengungkapkannya, kaifa yantiquha. Atau saya pernah nulis buku kecil itu, kaifa nantiquha, bagaimana kita cara mengungkapkannya, how to speak up, bagaimana cara mengungkapkannya. Karena di dalam dialog itu yang perlu diperhatikan adalah di dalam pengucapannya, di dalam pengungkapannya, termasuk di dalam al-lahjah. Jadi seperti itu. Jadi lamma illa annahu yastati an yakul abah wala yaqdir ghairaha, dan belum bisa ngomong lainnya. Aina ukhtuk, di mana saudara perempuan? Aina ukhtuk, di mana saudara perempuan? Jadi ukhtun, saudara perempuan, satu orang saudara perempuan, satu orang perempuan saudara perempuan, itu namanya ukhtun. Ukhtun, ukhtani, akhawatun. Jadi satu orang ukhtun, satu orang saudara perempuan, ukhtani, dua orang saudara perempuan, akhawatun, saudara-saudara perempuan banyak. Jadi jamak. Di mufrad, tasniyah, jamak. Jadi ada singular, ada. Nah, kalau dalam bahasa Inggris biasanya hanya bentuk tunggal dan bentuk jamak. Jadi tidak ada tasniyah. Biasanya dalam bahasa Inggris jarang kita temukan tasniyah. Makanya di sini aina ukhtuk, di mana saudara perempuanmu. Jadi kalau saudara perempuannya banyak, berarti di sini misalkan dia punya saudara perempuan semuanya 5 atau 6 atau 4, berarti aina ikhwatuk. Ketika kita bertanya tentang di mana mereka atau keberadaan mereka di mana, aina ikhwatuk. Kemudian kalau karena di sini yang ditanya satu orang, hiya takhitut thiyab fil hujrah al khalfiyah, dia sedang menjahit pakaian fil hujrah al khalfiyah, di kamar belakang. Jadi kebiasaan orang dulu kalau perempuan itu biasanya ada punya pekerjaan sampingan yang pas buat mereka ini, biasanya menjahit. Karena itu menjahit itu pekerjaannya tidak keluar rumah, jadi hanya di rumah tinggal menunggu orang-orang yang pesan mau jahit, mau pesan pakaian atau jahitan, biasanya begitu. Jadi tidak banyak keluar rumah, artinya tidak banyak disibukkan oleh pekerjaan yang di luar rumah, yang jauh di sana. Seperti itu. Jadi kebiasaannya seperti itu. Jadi ada pekerjaan sampingan yang biasanya menjadi pekerjaan tetap. Itu ya, itulah salah satunya menjahit, membordir, atau turis, membordir. Kalau al-khiyatah itu menjahit.
Kemudian apa? Khato yakhitu. Jadi menjahit. Khato yakhitu itu menjahit. Al-hujral khalfiyah, kamar belakang. Al-hujral amami, kamar depan. Kemudian asyab. Asyab itu jamak dari saubun. Asyab itu jamak dari saubun ya. Jadi saubun, saubani, siabun. Jadi saubun, saubani, siabun. Kemudian ainal khadimah, di mana pembantu? Biasanya ada pembantu ya, ada pembantu. Jadi pertanyaannya adalah ainal khadimah, di mana pembantu? Al khadimah, pembantu itu biasanya yang biasa bantu-bantu di rumah. Nah, hiya taknusus saha, dia menyapu halaman. Taknusu kanasa yaknusu. Al mikna satu itu sapu. Ya, jadi taknusus saha, menyapu halaman. As-sahatu, halaman. Bimada taknusuha, dengan apa dia menyapunya? Nah, jadi karena bimada artinya alat yang dipakai itu apa? Taknusuha bil miknasa, dia menyapunya dengan sapu ya, alatnya untuk nyapu itu sapu. Jadi itu biasanya kalau di rumah seperti itu. Ini sementara, kita lanjut di sesi berikutnya di ad-darsi al-ati, di darsi al-qadim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.